What time is it? It's 8. Time for breakfast. Okay, coming. Hello, Smart Students, selamat berjumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua. Siapa lagi kalau bukan channelnya Mr. Island. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Serta bagikan videonya ke sosial media kalian semua, supaya bisa membantu banyak orang, dan membanjiri konten-konten sosial media kalian dengan hal-hal yang positif. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's it going? I hope all of you are fine today. Oke, itulah tadi sambutan dari Miss Putri. Miss Putri, thank you very much, and I hope you are enjoy to be with Mr. Island. Oke, jadi Pak Guru atau Mr. Island akan melanjutkan saja, karena tadi suaranya dari Miss Putri itu cukup mendayu-dayu. Jangan sampai kita belajar sambil tertidur ya. Oke, baik, jadi pada video kali ini Mr. Island akan membahas tentang materi kelas 7 dengan buku When English Rings a Bell ya, pada chapter 2, pada chapter 3. Oke, chapter 3. Nah, dengan tema What time is it? Itulah tema yang akan kita bahas pada hari ini, tentang time atau waktu, dengan judul besarnya What time is it? Namun pada video kali ini we will learn to tell the time, to tell the date, to tell the day, and to tell the month. The month. Jadi hari ini hanya membahas tentang time dulu ya. Kita akan membahas tentang to tell the time saja dulu. Baik, kita lanjut. Now, observing and asking question. Nah, hari ini kita akan belajar, we will learn to say the time. Kita akan belajar untuk menyebutkan tentang waktu. Here are what we will do. First, we will listen carefully to our teacher say the times. Kita akan mendengarkan dengan seksama guru-guru kita, dalam hal ini Mr. Island ya, untuk menyebutkan waktu. It's 1 o'clock. Ini jam 1. It's 2 o'clock. Itu jam 2. And so on. Dan seterusnya. Second, we will repeat the words after the teacher one by one. Yang kedua, kita akan mengulangi kata-kata tersebut setelah Bapak Bu Guru atau Mr. Len satu demi satu ya. We will listen the sentence loudly, clearly, and correctly. Kita akan menyebutkan kalimatnya dengan lantang, jelas, dan benar atau tepat. Yang pertama, sebelum kita belajar time, yang paling dasar yang harus kita pelajari adalah kita harus mengetahui dulu angka dalam bahasa Inggris tentunya ya. Minimal kita mengetahui dulu sampai angka 12, karena angka 1 sampai 12 itu adalah angka yang menunjukkan tentang jam. Selanjutnya kita akan menghafal angka 21 sampai kemudian di 60, karena itu adalah menunjukkan menit. Oke. Yang pertama kita belajar dulu ya menyebutkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Nah, ini adalah penunjukan jam. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk menyebutkan waktu atau jam. Yang pertama adalah istilah-istilah yang ada di dalamnya. Yang pertama, half. Half itu berarti dia adalah 30 menit ya. Jadi yang perlu kita ketahui dulu untuk menunjukkan menit. Jadi setelah jam setelah 12 ini itu menit 1, menit 2, menit 3, menit 4, menit 5 ya. Oke. Di sini dihitungnya 1, kemudian 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40, kemudian 45, 50, 55, 60. Nah, di yang bagian yang sini ya, di sini ada titik ya perantara, jadi 1 sampai 4. Setelah sampai di sini maka dia jadi menit kelima. Kemudian selanjutnya ada 6, 7, 8, 9 sampai di titik 2 itu 10. Kemudian 2, 11, 12, 13, 14 sampai di sini 5. Jadi setiap antara ini ada 4, ada 5 ya, yang 4 ya. Jadi sini 5, ada hitungan 1 2 3 4 5. Kemudian seterusnya 5, jadi jaraknya 55 ya, kelipatan 5 di sini masing-masing kelipatan 5 ya. Tentu yang belum tahu menghitung jam ya, kita harus belajar menghitungnya, apalagi kelas 7 ya, harus sudah pintar menghitung jam. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya apa lagi yang perlu kita ketahui? A quarter. Jadi a quarter ya, bisa kita sebut a quarter itu adalah 15 menit. Nah, tadi kalau misalkan menitnya itu ada di sini ya. Jadi kalau misalkan menitnya itu ada di sini ya. Nah, ini kan kita hitung 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nah, kalau sudah menitnya di sini, maka kita akan menyebutnya half. Oke. Bagaimana dengan yang a quarter? A quarter itu atau a quarter itu adalah ketika menitnya 15, berarti dia ada di sini. Ya, sini. Oke. Kalau yang ini, yang half ini, dia ada di sini. Oke, ya, dia half atau 30. Quarter juga ini bisa nanti jadi sini. Ya, di 9 ini. Karena dia 15 untuk menuju ke 12 ini nantinya. Ya. Oke, nanti kita lihat bagaimana penjelasannya. Kemudian ada past, itu menunjukkan lewat ya. Jadi menunjukkan lewat. Jadi dalam bahasa Inggris itu untuk menunjukkan jam, ketika menitnya itu menit lewat menit lewatnya itu 1 sampai 30 sampai sini tadi ya, itu menggunakan past. Oke. Ingat ya penjelasannya terlebih dahulu. Yang kedua to itu artinya menuju atau kurang. Nah, itu digunakan setelah menit 31 sampai menit 59. Nah, kalau di sini tadi ya, nanti Pak Guru akan jelaskan kembali di slide selanjutnya. Di sini menit 1 sampai pada menit 30 ini menggunakan pas ya, kalau lewat dari situ. Tetapi kalau menit 31 sampai di 59 ya, itu menggunakan to. Kita menggunakan to, menuju atau kurang ya. Makanya dia disebut menuju atau kurang. Kenapa tidak sampai di sini 00 tadi atau 12? Karena di sini adalah tepat. Ya, tepat. Jadi kalau di jam itu kalau tepat dia menggunakan o'clock. Ya, nanti kita lihat contohnya. Kemudian selanjutnya AM, antemeridian, itu adalah ketika waktunya itu pada jam 12 malam sampai kemudian jam 11.59 siang. Kita ada kodenya, yaitu kode AM. Kemudian PM itu kode untuk jam dari jam 12 siang sampai kemudian jam 11.59 malam ya. Nah, kita perlu ingat bahwa dalam bahasa Inggris itu tidak ada jam 13, 14, tidak ada ya. Jam 13 dia hanya sampai jam 12. Untuk mengetahuinya itu kita hanya pakai AM sama PM ya. Nah, jadi ingat kalau AM itu berarti jam 1 malam sampai kemudian jam 11.59 siang. Kalau PM itu jam 12 siang sampai kemudian jam 11.59 malam. Oke, baik.
Selanjutnya ini ada di buku. You can open your book page 41 halaman 39 ya, 39, silakan dibuka. Nah, it is 6 o'clock in the morning. It's time for breakfast. I had breakfast at 6 o'clock in the morning. Ini sudah jam 6 pagi. Ini waktunya untuk sarapan. Saya sarapan pada jam 6 pagi. Ya, di sini dia tidak menggunakan AM karena sudah menunjukkan morning ya. Jadi morning ini menunjukkan bahwa dia pagi. Ya, dia berarti AM. Oke. Maksudnya adalah AM itu digunakan ketika misalkan tidak ada keterangan tentang waktu tersebut. Karena di sini ada morningnya, berarti tidak perlu pakai AM. Kita sudah tahu waktunya kan. Nah, ketika menunjukkan 6 o'clock, jam 6 pagi ya, jarum panjang itu ada di 12, jarum pendeknya ada di 6, berarti jam 12 o'clock ya. Di sini tidak menggunakan past, tidak menggunakan to, karena pas di 12 jarum panjangnya ya. Nah, makanya tadi itu dijelaskan sampai menit 11.59 saja, dan diawali daripada menit 1, bukan dari menit 0 atau menit 60. Oke, karena kalau sudah menit di 60 itu menunjukkan o'clock atau pas. Jadi 6 o'clock. Nah, kita lihat yang selanjutnya. It is 1 o'clock in the afternoon. It's time for lunch. I have lunch at 1 o'clock in the afternoon. Ini sudah jam 1 siang. Waktunya untuk makan siang. Saya makan siang pada jam 1 siang. Nah, jam 1 itu bagaimana penunjukannya? Nah, gitu ya. Nah, penunjukan ini adalah it is 1 o'clock. It is 1 o'clock. Jadi o'clock itu menggunakan o'clock juga ya. Di sini menggunakan o'clock. Ya, di sini menggunakan o'clock. Ya, di sini juga menggunakan o'clock karena sama-sama jarum panjang ini berada di 12. Jadi ketika misalkan it is 4 o'clock, jam 4 itu pakai o'clock. It is 4 o'clock karena tidak ada lebihnya, tidak ada kurangnya. Jadi pakai o'clock saja. Kemudian selanjutnya it is 7 o'clock. Nah, ini o'clock lagi ya. O'clock lagi. In the evening it's time for dinner. I have dinner at 7 o'clock in the evening. Kalau ini tadi morning, ini afternoon, siang, ini sudah petang ya, malam ya, evening. Nah, bagaimana menunjukkan jam 7 o'clock? Nah, gini ya, 7 o'clock. Ini adalah 7 o'clock, jarum panjang 12, kemudian jarum pendeknya ada di 7. Oke, baik, selanjutnya what time is it? Mari kita cek what time is it. Oke, it is 8:30. Nah, bagaimana bisa? Jawabannya it is 8:30. Mari kita cari tahu. Nah, yang pertama ketika tadi dijelaskan di awal, ketika menitnya itu 1 sampai 30 ya, dari sini sampai 30 sini ya, 30 sesuai dengan yang ini, maka dia menggunakan past. Oke. Oke, ingat baik-baik, ketika ada pertanyaan what time is it, maka jawabannya selalunya diawali dengan ini ya, it is. Oke. Oke, kita lanjut tadi. Ketika menitnya 1 sampai 30 maka pakai past. Oke. Pakai past. Nah, di sini menitnya adalah menunjukkan 30, berarti pakai past. Kemudian dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan jam itu kita menyebutkan menitnya dulu baru jamnya. Nah, kita lihat menitnya adalah 30. Tadi di awal untuk menunjukkan angka 30 atau menit ke 30 itu kita ganti dengan istilah ini, half. Maka kita mengatakan it is half. Jadi menitnya terlebih dahulu. It is half. Baru pakai past ya, dengan alasan yang ini tadi ya, pakai past ya.
past. Setelah menitnya baru jamnya. Jam 8.30. It is half past 8. Jadi menitnya dulu baru kemudian jamnya. Nah, itu dalam bahasa Inggris. Nah, itu kemudian aturannya tadi menggunakan past karena menitnya lebih dari atau 1 sampai 30. Oke? Ya. Ini ya penjelasan ya. Past digunakan ketika menitnya itu 1 sampai 30. Oke, baik, selanjutnya. Nah, what time is it? Ya. Nah, mari kita lihat penjelasannya dulu. Nah, berbeda dengan yang di awal tadi. Kalau yang menitnya itu lebih dari kalau tadi kan 1 sampai 30. Nah, sekarang dari menit 31 ini sini ya sampai menit kemudian 59 ya. Nah, kita tidak menggunakan menit 60 ya seperti yang tadi dijelaskan karena 60 itu sudah jam pas ya, berarti menggunakan o'clock. Nah, kalau menitnya seperti ini, kalau yang tadi dari sini ya, kalau yang tadi dari sini itu menggunakan pas. Nah, kalau yang dari sini 31 sampai 59 ini menggunakan to. Menit ke 31 sampai 59. Di awal tadi arti dari to itu adalah menuju atau kurang ya. Jadi menuju atau kurang. Kalau tadi di sini kita mengatakan jam 8:30. Nah, kalau di sini kalau sudah menitnya sampai di sini, maka kita akan mengatakan 15 menit menuju jam sekian. Nah, maka jawabannya ini adalah it is ya. Ingat tadi ketika ditanya what time is it, maka selalu diawali dengan kata it is. Kemudian ingat rumusnya dalam bahasa Inggris menunjukkan jam, menitnya dulu a quarter. Nah, karena di sini menunjukkan 9, berarti 15 menit lagi menuju jam 9. Ini kan 15 menit lagi jam 9 ya. Ini sama dengan istilahnya jam 8:45. 15 menit lagi menuju jam 9. Maka kita menyebut a quarter ya, di awal tadi istilah a quarter itu berarti 15. Ini 15 menit lagi to menuju. Tadi bisa kurang ya, atau kurang 15 menit menuju jam 9, atau 15 menit lagi to menuju ke jam berapa. Nah, ini 15 menit lagi menuju jam 9, makanya it is a quarter to 9. Oke? Ya. Oke, kalau sudah semoga dipahami dengan baik. Untuk tugasnya ini ya, silakan dikerja. Oke. Ada 5 tugas. Silahkan dikerja. Bagi yang mau mengecek pengetahuannya boleh komentar di video YouTube ini dengan menuliskan jawabannya di bawah atau di kolom komentar. Okay, well, I think that's all of today, and see you in next video.